Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tinggal di desa dan wilayah terpencil dan jauh dari kota tidak menjadi halangan bagi seorang warga di Garut, Jawa Barat untuk membuat jaringan internet untuk dinikmati warga di desanya. Berbekal keahliannya di bidang IT, Budi Hermawan, warga asal kampung Cilimus Hideng, Desa Mekarsari di Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, membangun jaringan internet secara swadaya. Ide membuat jaringan internet ini berangkat dari keinginannya untuk membantu warga desa yang selama ini masih kesulitan untuk mengakses internet. Sekaligus menjadikan warga di desanya melek pengetahuan. Dengan modal dan biaya sendiri, Budi membangun jaringan internet berbasis fiber optik yang bisa diakses semua warga. Kini sekitar 200 kepala keluarga bisa menikmati akses internet yang cepat dan murah. Tak heran jika saat ini kampung Cilimus Hideng, Desa Mekarsari dijuluki sebagai kampung internet. Adanya jaringan internet ini juga sangat membantu para siswa di kampung ini yang sementara terpaksa harus belajar secara online akibat pandemi COVID-19. Dan kita sudah terhubung dengan Kang Budi Hermawan, penggagas sekaligus orang yang merintis dan juga membangun jaringan internet swadaya di Desa Mekarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat siang, Kang. Siang. Wah, sudah terlihat nih. Jadi Kang, ide awalnya seperti apa? Akang kan memang backgroundnya IT, tapi hingga akhirnya ide awal mengembangkan jaringan internet ini untuk banyak orang sampai 200 kakak loh tadi. Betul. Apa? Idenya karena kita kasihan ya sama warga. Kita pengen mereka tahu nggak boleh dengan cara konvensional, harus dengan cara-cara yang lebih kekinian lah gitu, lebih kekinian. Jadi kita ingin berusaha untuk menghadirkan fasilitas internet itu untuk bisa mereka belajar. Oke, Pak, belajar tapi mengenai teknologi itu. betul, lebih melek teknologi ya. Modal awal, lalu peralatan, tadi kan memakai metode fiber optik begitu kan, yang mungkin relatif lebih mahal mungkin dibandingkan cara konvensional biasa. Bisa Anda jelaskan, Pak? Iya, background saya dulu pernah kerja di fiber optik ya selama 15 tahun. Jadi kita udah mengenal dari mulai cara penyambungan, pengetesan dan lain-lain. Terus yang paling reliable sekarang itu adalah fiber optik. Kalau kita pakai point to point access point itu nggak menjanjikan, speednya langsung hilang gitu. Estimasi biaya berapa Pak untuk membuat jaringan fiber optik ini? Sekampung di sini dengan kemarin tahap pertama 5 kilo itu sekitar 40-an ya. 40 juta. 40 juta rupiah. Bermanfaat ya, untuk 200 kakak ya? Iya, di kampung ini. Wow. Coverage-nya itu berapa dan berapa kecepatannya Pak? Kecepatan untuk sekarang sudah mencapai 200 Mbps throughput ya. Jadi itu nggak ada latency, nggak ada penurunan berarti. Stabil 200 Mbps ya? Iya, 200 Mbps. Untuk coverage-nya sendiri, kita udah alhamdulillah satu kampung, lebih dari satu kampung. Itu dari udah ada 3 kampungan lah yang udah bisa mengakses sekarang. Wah, ini tidak cuma anak-anaknya yang belajar, ibunya bisa sambil nonton resep masakan, bapaknya bisa sambil melakukan yang lainnya juga. Pak, ini kan fiber optik, jadi rumah yang paling jauh dipasang, jaraknya berapa jauh dari rumah yang menjadi server begitu? Sekitar 500 sampai 600 meteran lah. Oke. Oke, sekitar 500 sampai 600 meter. Oke, tapi sebelum adanya jaringan internet fiber optik ini, sebelumnya warga memakai jaringan internet seperti biasa atau gimana nih Pak? Iya, menggunakan jalur GSM. Mereka lalu merasakan perbedaannya gimana nih? Impresi dari mereka? Sangat jauh perbedaannya. Jadi gini, kalau waktu dulu pakai GSM kan kita pakai kuota ya. Kuotanya sekian giga. Kalau sekarang kita cukup 33.000 unlimited. Tanpa berapa Kang? Gimana perhitungannya? 33.000 unlimited. 33.000 itu per apa? 33.000 per user. Per user, itu tidak dipatok harus per bulan atau gimana iurannya? Per bulan. Oke, jadi per bulan satu user 33.000. Unlimited. Unlimited, artinya masuk kategori sangat terjangkau sebenarnya. Saya pindah ke Garut aja ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau
ya, jadi saya pernah coba ngitung gitu ya, kalau kita nggak tidur dan lain sebagainya, nggak mandi 24 jam nonstop 7 hari seminggu 1 bulan full, itu kita bisa dapat 1.290 giga. Wow, oke. Artinya bukan kita yang menonton, kita yang ditonton jadinya karena kita ketiduran. Iya, betul. Kang, Betul. tapi ada respon warga yang lucu gak yang Akang ingat pada saat ini semua tercapai? Yang lucu apa ya? Mereka seperti nggak percaya gitu aja. Masa sih katanya. Jadi mereka menyepelekan waktu pertama, menyepelekan. Sempat Terus menyepelekan. kita kan betul, kita narik kabel, tapi setelah kita udah kita pasti bisa atau kita pasti bisa. Terus minta bantuan dari sana sini, nggak ada yang respon, ya udah akhirnya ya udah kita aja yang jalan di depan gitu. Itu dari pihak yang lain-lain nggak ada yang bantu, hanya pemuda sama sesepuh lah kalau di sini ya disebutnya. Sesepuh. Pak Budi, tapi sekarang secara aturan kalian ini memang memiliki license untuk membuat fiber optik atau bekerja sama dengan provider yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Lalu bagaimana juga cara mengatur, nanti kan mungkin akan lebih diluaskan begitu ya, bukan hanya 3 kampung. Seperti apa nih Kang Budi? Ya jadi kalau untuk izin itu 0 rupiah gratis ya. Cuma yang jadi kendala untuk kita sekarang adalah coverage yang akan kita layani hanya skup kampung maksimal desa. Nah, dengan adanya kontrak perluasan dalam 2 tahun atau 5 tahun ke depan harus berada di 5 kota, itu yang kita sulit. Jadi ketika kita ngebangun di desa terus nggak ada license, nggak ada izin ISP, pasti ditutup. Itu akhirnya kita coba untuk mencari ISP yang sudah memiliki izin, lalu kita KSO, kerjasama Pak, operasi. ISP apa, KSO apa Pak? Boleh lebih sederhana bahasanya? KSO itu kerjasama operasi ya. Tapi kalau ISP itu izin Internet Service Provider. Jadi kita bekerja sama dengan Internet Service Provider yang sudah memiliki izin. Jadi kita hanya marketingnya lah gitu. Mengembangkannya untuk di pedesaan marketing. seperti itu ya. Pengembangan, betul. Ya, target kedepannya berapa desa dalam jangka waktu berapa lama lagi akan dikembangkan targetnya? Sekarang lagi penarikan ya. Kita coveragenya udah masuk ke 3 desa sekarang. Insya Allah akhir bulan ini kita 1 desa udah clear. Pertengahan bulan depan 2 desa udah clear. Oke, tapi tadi dengan catatan ya ada estimasi biaya 40 juta rupiah. Bapak uangnya dari mana biaya awal kemarin? Dari pribadi saja? Sendiri ya, dari pribadi. Yang berat itu bukan di penggelaran kabel atau lain-lain. Yang berat itu di ini Mbak, di peralatan. Kenapa Pak? Peralatannya lebih dari 200 jutaan. Oke, peralatannya ya, menjadi pekerjaan rumah. Jadi ada 200 juta dan juga 200 Mbps tadi ya. Memang sudah ada harga, ada kualitas. Betul. Baik, Pak, terima kasih sudah berbagi inspirasi. Salam untuk wargi-wargi di Garut, Jawa Barat.